fokus membicarakan tentang ujian akhir semester. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, ujian akhir semester ini penentu, ya, karena bayangkan penentu kenapa? Karena ini berkontribusi 70% penilaian akhir terhadap setiap mata kuliah. Jadi semua mata kuliah akan diujikan, nah nanti akan dipilih dan secara random ya, maksudnya secara sistem oleh UT Pusat, apa mata kuliah yang di UTM-kan, ujian tatap muka-kan, apa-apa mata kuliah yang di UO-kan, ujian online-kan. Jadi kalau sudah satu mata kuliah di UTM, sudah, dia nggak diujikan secara online. Gitu, paham ya? Misalkan ada 6 mata kuliah, setiap 6 mata kuliah tadi, itu nanti akan diberi keterangan, ya kan, mata kuliah ini UTM, ujian tatap muka kah, atau ujian online kah gitu. Nah, saya sedikit kasih gambaran. UTM itu apa? UTM itu ujian tatap muka. Kita wajib hadir ke lokasi yang sudah ditentukan. Di Balikpapan ini ada 3 lokasi berbeda. Ya, beda tempat. Makanya diperhatikan benar. Kita jatahnya lokasi ujiannya di mana? Terlepas sekarang ini masih masih sistem ini masih karena semua salut itu sebetulnya baru, dua salut baru, satu salut lama BCI, ada 2 salut baru yaitu salut amanah dan salut generasi mandiri edu center, sehingga terkadang ketukar. Nah, kalau untuk ujian tatap muka ya, itu tidak masalah. Lokasinya misalkan ketukar di Balikpapan 2, teman-teman yang sebetulnya mendaftarnya di Salut Generasi Mandiri, tapi memang karena waktu pendaftaran memang kita kan belum terlisting ya di dalam sistem. Teman-teman mungkin saat ini ada yang dijadwalkan di UTM-nya ya, tempatnya di SMK 1 atau Balikpapan 2. Balikpapan 2 itu SMK 1, kemudian yang dekat dengan SMK 1 juga, karena dia kan nggak cukup SMK 1, jadi dia melebar ke SMP berapa Yusti? SMP 15 kah? SMP berapa Yusti? SMP 5, Pak. SMP 5. Jadi SMK 1 dan SMP 5. Bahkan sekarang mungkin kayaknya ada tambahan lagi 1. SMA berapa? Ya, karena nggak cukup juga itu 2 sekolah itu di area Balikpapan 2 itu. Nah, nanti dicek lah, nanti kita cek. Tolong dicek dulu Yusti, ada 1 lagi tempat kalau nggak salah. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi mungkin juga ada teman-teman yang saat ini bergabung tertulisnya di kota Balikpapan. Kayak kemarin kan saya lihat itu siapa itu saya balas. Kalau dia di kota Balikpapan, itu berarti di SMK 1 atau di SMP 1. Itu kan hadap-hadapan aja itu. SMA 1 dan SMP 1 tuh berhadapan aja. Nanti dilihat Anda di kursi nomor berapa. Nah, saya kasih gambaran lah buat teman-teman terkait UTM ini ya. UTM ini tidak seperti ujian sekolah yang mana pesertanya itu homogen atau sejenis ya. Tidak, jangan salah. Menarik ini di UT, Anda akan satu ruangan dengan berbagai macam mahasiswa berbagai jurusan. Ya kan? Berbagai angkatan. Itu random banget. Kenapa? Karena soalnya itu naskah soal itu spesifik, ada nama kalian. Soal jawabannya juga gitu. Naskah lembar jawaban itu juga ada nama kalian. Jadi spesifik. Jadi makanya nanti kalian kalau mau ngerjakan, dilihat dulu, ini benar nggak untuk saya ini. Soalnya namanya ada nama kalian, lembar jawabannya juga ada nama kalian di sana. Sebelah kalian belum tentu satu jurusan, belum tentu satu angkatan, paham nggak? Sampai di sini ada gambaran lah ya tentang random banget lah pokoknya. Karena itu duduknya juga nggak boleh sembarangan. Kursi Anda tuh sudah ada, sudah diatur melalui sistem oleh universitas terbuka. Begitu teman-teman.
Ya, jadi em, apa namanya, sistem di UT itu seperti itu ujiannya. Jadi jangan nanti, makanya perhatikan betul ya enggak, KTPU, kartu tanda peserta ujian. Nah, nanti kita coba kasih tutorialkan lah ya sedikit ya. Nanti Mbak Yusti coba bukakan websitenya. Caranya di MyUT ya. Buka akun MyUT, nanti kita tutorialkan. Tapi saya kasih penjelasan dulu tentang UAS-nya secara umum. Tadi tentang UAS, tentang UTM ya, ujian tatap muka. Ya. UTM. Kemudian nanti ada beberapa mata kuliah. Nah, UTM kalau kalian misalkan di SMA 1 atau di SMK 1 atau di SMP 5 tadi, nggak usah dipindahin. Nggak apa-apa kalau UTM ya. Dan tidak akan ada pungutan. Nah, tetapi nanti ada moda yang namanya ujian apa namanya nih? Ujian online. Nah, ujian online, untuk ujian online ini akan ada tarikan dari Salut. Kenapa? Karena pelaksanaannya nanti di lab Salut. Nah, ada 3 lab ya, lab Salut Generasi Mandiri, lab Salut apa namanya, BCI ya kan. BCI itu Bina Insan Bina Cendikia Indonesia. Nah, itu yang di kilo 5 itu ya, apa di kilo 4,5 itu. Kemudian ada satu lagi di Regensi. Itu amanah lah ya, Salut Amanah. Nah, untuk ujian online ini ada tarikan dana mulai semester ini ya. Kecuali yang memang pas di salutnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman di Salut Generasi Mandiri, kita tidak lagi adakan penarikan iuran penggunaan lab. Kenapa? Karena kalian kan sudah di awal sudah membayar di Salut kita. Nah, tetapi nanti kita lagi diskusikan ini terkait yang teman-teman apa namanya, pindah ke atau ada di Salut BCI. Nah, kalau nanti saya mau inventaris, kalau ada yang Salut di BCI dan jumlahnya tidak terlampau banyak, saya mau coba pindahkan saja. Saya mau coba nanti dibantu sama admin-admin kita, dipindahkan saja ke Generasi Mandiri. Kalau yang juga misalkan di Amanah, nanti kita coba lihat jumlahnya berapa. Karena di Amanah juga banyak juga di Salut kita. Mungkin nanti tinggal kita bisa apa namanya, barter aja gitu ya. Tetap di pelaksananya di sana, tapi jumlah berapa itu dipotong dengan jumlah mahasiswa dia gitu. Itu gampang, nanti mungkin kita kasih gambaran. Tapi yang mau saya sampaikan, untuk ujian online itu jika mahasiswa mandiri, nah ini juga penting ya, kenapa kalian juga mahasiswa Salut ya, kalian sudah tidak perlu ada iuran pembayaran lagi ketika ujian online. Nah, ujian online itu seperti apa? Sama, kurang lebih seperti ujian tatap muka UTM, artinya random juga, tetapi kita menggunakan komputer untuk ujiannya. Jadi tidak menggunakan pulpen, pensil ya. Nah, tadi saya lupa sampaikan, ujian UTM itu menggunakan lembar jawab komputer, mas-mas, mbak-mbak ya. Lembar jawab komputer. Jadi kalian bawa pensil 2B. Yang bagus lah ya, pensil 2B. Merek apa sih biasanya? Staedtler lah ya. Nah, itu karena kalian ngelingkarin buletan-buletan A, B, C, D, E itu. Ya kan, bawa pensil lah. Nggak boleh pakai pulpen. Kemarin banyak kejadian pakai pulpen, ya nggak masuk. Wah, ini siapa ini? Eji. Bocor mic-nya. Gitu. Jadi bawa pensil, bawa pulpen juga bawa, karena nanti perlu ada pengisian nama ya, sama komitmen gitu, komitmen bahwa tidak dikerjakan oleh joki ya. Ini harus benar-benar nanti ada pernyataan, itu ada tulisannya. Jadi bawa pulpen, bawa pensil 2B, bawa penghapus ya enggak? Gitu. Nanti ikut arahan, lihat lembar jawaban, lembar soal, perhatikan ya, jangan salah karena spesifik tiap peserta punya soal naskah masing-masing, punya lembar jawaban masing-masing. Begitu. Duduknya random di
perhatikan nanti nomor kursi gitu. Posisi lokasi ujian, nomor kursinya di mana gitu. Itu yang untuk UTM. Yang UO juga begitu, ujian online juga begitu ya. Kursinya nomor berapa juga ada. Nanti pengerjaannya hanya berbedanya dia tidak pakai pensil lagi, dia pakai langsung sistem online. Bahkan itu kalau kita sudah selesai kerjakan, itu muncul juga langsung nilainya. Kalian dapat berapa nilainya? Itu hasilnya juga langsung di akhir itu muncul. Kalian bisa lihat itu. Kalian juga bisa kasih gambaran ngitung. Saran saya, nah nanti nggak boleh bawa handphone ya. Tolong nanti dikondisikan. Nanti ada di kelas juga. Tapi maksud saya begini, tolong nanti kalau ujian online, kalau kalian lihat nilai akhir kalian, kalian tulis. Jangan diabaikan. Kalau sudah selesai, tulis supaya apa? Kalian bisa ngantongin misalkan ujung-ujungnya dapatnya jelek misalkan. Padahal kalian kemarin ingat dan kalian sudah catat nilai kalian waktu ujian online itu bagus misalkan ya. Nah, itu nanti kita bisa komplain. Loh, kemarin saya ujian online 80. Kenapa nilai saya E gitu misalkan ya. Nah, itu bisa teman-teman. Gitu. Jadi nanti kita catat ya, kita catat jangan sampai apa namanya mungkin, tapi itu juga hal yang sepertinya kecil lah terjadi juga, nggak semuanya. Tapi minimal kan kita ada gambaran ketika UO, karena memang UO itu begitu selesai, Anda benar sekian, salah sekian, itu tampil di akhir sesi ketika mengerjakan ujian online. Begitu teman-teman gambarannya. Langsung aja Mbak Yusti coba buka ini berbagi layar. Kita coba lihatkan mulai dari cara mengakses melihat KTPU ya. Sudah bisa berbagi layar Mbak Yusti, coba. Suaranya juga dibuka aja. Iya Pak, sebentar ya. Sudah? Kelihatan Ya, nggak? kelihatan. Kelihatan, Mbak. Oke, ini contoh ya. Ini website apa nih Mbak? Ini website MyUT, kita mulai dari penjelasan cetak KTPU-nya. Oke, kita coba akses KTPU ya. Buat teman-teman mungkin bisa sambil dipraktekin pakai perangkat lain. Ini NIM-nya ya. Ya, masukin NIM dulu. Terus biasanya masukin passwordnya juga. Nah, passwordnya itu kalau di kita apa itu? Mereka sudah paham ya? Biasa Iya, sudah mengakses dibagi MyUT ya teman-teman ya. Biasa sudah lah ya. dibagi website-nya Iya. masing-masing kalau untuk username sama passwordnya. Terus setelah itu di akun MyUT ini buka menu, klik laman ujian. Di laman ujian ini ada jadwal dan lokasi ujian, bisa diklik. Ini untuk jadwal ujiannya sudah ada. Coba dibaca. Ini Ini ya. tanggal 22 ya. Ya, untuk tanggal 22 sama 23 ini udah pasti ujian tatap muka UTM. Oke. Bisa diklik cetak situ teman-teman. Coba diklik cetak. Nanti dia PDF-nya muncul. Coba. Ini. Muncul nggak? Ada bagusnya teman-teman mencetak ya kalau punya printer ya. Nanti dicetak atau di PDF-in simpan di HP. Kan gitu ya. Nah, jadi ini kita bedah ya di sini ya. Kita lihat coba. Hari pertama Sabtu 22 Juni 2024. Lokasi ujian. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Ada tulisan Balikpapan 3. Nah, kalau Balikpapan 3, loh, biar aja. Jangan pindah si Yusti ya. Yusti nggak usah pindah di situ aja. Oke. Kembalikan.
Ya, ini kembalikan dulu. Kita bedah dulu nih teman-teman ya, ada tulisan di situ. Balikpapan 3. Nah, Balikpapan 3 di mana? SMK 4. Ya, ada tulisan di situ ya, tempat ujian ya. SMK 4. Oke. Nah, nanti di situ kan jamnya sudah jelas juga ya, mulai itu jam pertama itu jam 8. Tapi kalau di situ enggak ada jadwal ujian kalian, ya nggak usah datang di jam 8. Ini mulainya di jam kedua, jam 9.45. Nah, jadi semua mahasiswa nggak harus hadir jam 8 ya. Lihat jadwal ujian kalian. Gitu. Naik ke atas dikit aja nggak apa-apa dulu. Ini bentar ya. Nah, lokasi ujian tadi sudah kan ya, Balikpapan 3 di atas. Ini dikasih titik-titik. Bukan nggak ada ya, sudah di atas nih ya. Nah, kemudian ruangnya. Nah, ini coba lihat ruang. Ruang itu spesifik. Ruang berapa, kursi berapa. Ya nggak? Nah, nanti ya, kalau misalkan kalian, kalau yang di SMK 4 atau Balikpapan 3 ini mudah. Kenapa? Karena ruangnya cuma sedikit. Ruangnya cuma 5 atau 6. Nah, yang akan membingungkan kalian itu kalau misalkan kalian kena di SMK 1. Karena di situ ada 50 ruang. 50 ruang, Anda kalau jalan pelan-pelan di depan ke ruang ke-50 itu 30 menit sendiri, saudara-saudara. Ya enggak? Jadi, diperhatikan betul kalau bisa sehari sebelum pelaksanaan hari H, ya, sekali lagi saya sampaikan ya, kalau yang kena di SMA 1, SMP 1, SMK 1, SMP 5, itu ruangannya 80 lebih. Jadi saran saya, hari Jumat misalkan, kalian survei dulu. Ya enggak? Atau minimal-minimalnya hari Sabtu pagi, ya, hari Sabtu pagi-pagi sekali sebelum jam 8, misalkan jadwal kalian, atau misalkan kalian kena ke hari kedua, mata kuliah atau ujian di jam kedua, kalian datang aja di jam ke-1 untuk apa? Untuk survei ruang dan kursi. Oke? Oke. Nah, saya pikir sampai di sini dulu lah. Kita bahas tentang satu-satu tentang UTM. Ada yang bertanya, silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan langsung unmute saja. Assalamualaikum. Ini ujiannya wajib 2 hari atau kalau misal di KTPU-nya dapat 1 hari aja? Ya menyesuaikan KTPU. Kalau di KTPU ini ya, jadwal ini hanya hari Sabtu saja kalian, hari kedua tidak ada, kosong semua, ya datang hari Sabtu aja. Ini kebetulan memang dapat di hari Sabtu dan dapat di hari Minggu. Disesuaikan dengan KTPU. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain terkait UTM? Ini sudah tahu ya cara akses ini ya, teman-teman yang lain ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nih tentang UTM, ujian tatap muka? Ya Pak, halo Pak, Assalamualaikum. Silakan, Waalaikumsalam. Pak, ini kan ada berapa kasus nih punya teman, KTPU-nya nggak muncul itu Pak, yang muncul cuma KTPU-nya aja Pak. Itu gimana Pak ya? KTPU UO-nya yang muncul baru. Iya. Ya nanti menunggulah. Dilaporkan aja. Nanti kalau dia member kita ya nanti kita bantu. Kalau belum member, ikutlah jadi member, jadi biar dibantu kan gitu. Oke Pak, makasih Pak. Iya ya. Iya, kalau misalkan baru muncul yang KTPU-nya yang UO, ini kan nanti coba lihat. Nanti dulu ya. UO nanti kita lihat. Nanti ada pilihannya ya, Yusti ya. Untuk mengakses UO-nya di bawah. Nah, ini di bawah. Di bawah muncul UO-nya nih. Ya kan? Nah, coba ke bawah dulu. Nah, kalau ke bawah ini kan coba UO namanya. Nah, ini sudah ada tulisannya nih, lokasinya di mana. Nah, ini langsung aja lah kita UO ya. Salut Generasi Mandiri Edu Center. Bener, berarti ini sudah di Balikpapan baru nih. Salut Generasi Mandiri Edu Center. Ya. Nah, ini tanggalnya juga spesifik. Tanggalnya 16 Juni. Sesinya sesi keberapa? Sesi keempat. Sesi keempat itu maksudnya ya jam ini.
jam 13.45 sampai jam 15.15. Jadi jangan datang lewat jam ini, orang lain sudah kursi Anda didudukin. 10 menit sebelum selesai, sudah nggak boleh masuk. Pusing itu Pak pengawas. Anda datang 10 menit sebelum selesai. Bagaimana bisa mengerjakan ujian online datang 10 menit sebelum, misalkan ini ya, ini jadwalnya 13.45 sampai 15.15. Anda datang jam 15, waduh, gitu. Gimana Anda bisa mengerjakan soal ujian dalam waktu 15 menit? Dan memang biasanya kalau pengawas yang dari Samarinda sadis ya, maksudnya, itu Anda diusir gitu. Ada juga sih yang masih memberikan, misalkan dia baru datang 30 menit sebelum injury time, dia kasih kesempatannya sudah kerjain sudah gitu. Walaupun gini ya Mbak-mbak, Mas-mas, kalau kalian misalkan tadi di UTM, ujian tatap muka, tidak bisa hadir di Sabtu dan Minggu itu berhalangan karena hal-hal yang urgent, misalkan ini mau melahirkan, gitu ya. Beneran ini ada kejadian, mau melahirkan sudah, ya kan hari apa tuh namanya? Ya pokoknya urgent kan itu. Nggak bisa ditinggalkan juga. Kenapa melahirkan? Ya boleh kita mengajukan nanti perubahan mode ujian. Jadi UTM-nya nanti berdasarkan data surat yang kuat kan gitu ya. Ini sebentar. Ini karena aplikasinya gratisan jadi harus terpotong-potong rekamannya ya. Jadi begini, UTM itu boleh izin, tapi betul-betul izin dengan kondisi yang betul-betul urgent. Misalkan kemarin tadi ada juga ya kasus yang nikah gitu. Nah dia harus membuktikan bahwa dia di hari itu dia sedang menikah, karena nggak mungkin kan nikah ditunda gitu baru ujian gitu pakai baju pengantin, repot ya kan. Jadi ajukan kami menikah di waktu yang itu digantikan dengan ujian online gitu. Bukti-buktinya gimana ya? Mungkin undangannya atau surat, bagusnya sih surat resmi ya, surat dari KUA gitu misalkan. Nah itu sudah kuat sekali gitu. Atau ya hal-hal yang lain, misalkan lagi di laut dan tidak bisa sama sekali ditinggalkan karena kerjaannya betul-betul berat dan sebagainya gitu ya. Nah itu bisa nanti bersurat oleh atasannya ya, oleh direktur atau atasan langsung gitu kan, yang menuliskan nama spesifik Anda siapa, posisi ini tidak bisa meninggalkan kerjaannya karena posisinya di mana, di tempat yang tidak memungkinkan untuk datang. Nah, mudah-mudahan itu bisa di-approve untuk dialihkan menjadi ujian online. Gitu. Ujian online juga sebetulnya nanti ada pilihan yang juga tidak mesti hadir gitu. Tapi itu juga sangat ya tadi ya, prosedurnya ketat sekali, harus betul-betul hal yang urgent begitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dialihkan ke UO yang nanti dijadwalkan lagi khusus. Tadi ada pertanyaan ya, izin bertanya, outfitnya apa Pak pas ujian? Sama nanti apakah bawa modul atau tidak? Boleh bawa modul atau tidak? Nah, untuk outfitnya atau pakaiannya, outfit lu apa ya? Itu bahasa itu ya, outfit ya. Outfit pakaiannya itu bebas pantas teman-teman, ya. Nggak juga pakai hitam putih. Hitam putih itu untuk OSMB dan PKBJJ kemarin aja. Untuk ujian bebas pantas, ya, yang rapi lah ya, rapi dan pantas gitu ya. Saya pernah lihat juga anak ujian sepertinya agak kurang pantas tuh di wilayah timur Indonesia ini ya. Nah, itu nggak baik ya. Nah, jadi outfitnya pakaiannya bebas ya kan. Kemudian apa lagi tadi? Boleh bawa modul atau enggak? Sebelum masuk ruangan boleh baca-baca dulu modulnya. Tapi kalau sudah dimasuk di dalam ruangan nggak boleh. Gitu. Boleh bawa kalkulator tidak? Kalau ada materi yang matematika, tergantung. Nanti lihat di peraturan tata tertib
tata tertib setiap mata kuliah ujian. Nah, karena ada juga yang boleh gitu. Jadi siapin aja kalau misalkan memang ada yang menghitung, nah nanti tinggal dilihat aja. Nah, Anda bawa tas saja, tas masukin juga modul, baca-baca boleh, tapi ketika ujiannya ya nggak boleh kan gitu. Tergantung juga, ada juga sebetulnya yang boleh buka juga, ketika memang tata tertibnya membolehkan untuk itu. Termasuk UO gitu. Nanti makanya jangan lupa, boleh bawa modul saat persiapan ya kan, gitu. Nanti tinggal dilihat apakah pada saat ujian juga boleh membuka buku. Kalau kalian nggak bawa modul kan sayang sekali, ternyata boleh buka modul. Nah itu kan sayang sekali, jadi persiapkan aja, bawa aja. Nah, kalkulator juga begitu. Nah, kalau handphone kan sudah pasti ya. Nah tapi kalau kalau apa namanya, kalau kalkulator itu nanti kan tergantung soalnya, gitu. Soalnya kalian bawa perlu dibawa di kelas atau tidak. Nah kemudian apalagi tadi Nidia ngingatkan KTP. Ya kalau kalian punya kartu mahasiswa, bawa kartu mahasiswanya, ya kan? Wajahnya kan juga sudah ada kalian di situ. Nah kalau yang nggak nyetak kemarin ya boleh KTP lah. Untuk membuktikan kalian betul namanya si Adriani nih misalkan contohnya. Gitu ya. Jadi identitas saya pikir kemana-mana kalian bawa KTP lah ya kan. Itu dibiasakan ya. Nanti kalau perlu ya kalau sudah ikut cetak apa namanya ini KTM, kartu tanda mahasiswa, bagus lagi dibawa juga ya. Sehingga nanti kan disortir. Kenapa? Karena di UTM bahkan di UO itu bisa jadi ya teman-teman ya, ada kecurangan. Nah, curangnya gimana? Ini bukan mau ngajarin ya. Nah, biasanya ada yang menggantikan orangnya. Namanya si Adriani yang datang Syahrini misalkan gitu. Ya kan? Tapi ya kan tinggal wajahnya. Kalau wajahnya mirip-mirip, nah gitu kan. Dia bawa identitas, nah bisa juga. Kenapa? Bayangkan Anda, ini sekali UTM itu ribuan. Makanya tadi saya perhatikan betul ya, tolong. Untuk yang UTM, terlebih di Balikpapan 2 dan di kota Balikpapan, karena itu jumlahnya puluhan, 80-an kok ruang. Itu silahkan datang lebih dulu, survei tempat, survei ruang, survei kursi. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Pak, ini saya cek jadwal UTM 1, THE 1 mata kuliah, tanggal KTP UO 4 mata kuliah 2 Juni. Berarti THE bisa saya kerjakan setelah jam 15 gitu, Pak ya. Nah, kita belum masuk THE. Berarti ada beberapa yang dapat THE ya. THE apa? Take home exam. Saya mau kasih kesempatan dulu pertanyaan tentang UTM dan UO dulu. UTM UO dulu, silahkan. Ada yang mau bertanya tentang UTM dan UO? Permisi Pak. Ya. Maaf mungkin tadi sudah dijelasin, cuma karena saya lambat masuk Zoom-nya, saya mau nanya. Jadi ini untuk jadwalnya masih bisa ada perubahan atau udah tetap ya Pak? Oke. KTPU ini masih mungkin ada perubahan. Ya. Jadi nanti cek juga berkala. Pastikan juga jangan sekarang sudah di-download, sudah nggak download lagi, nggak buka lagi, jangan. Ini masih ada pergerakan biasanya. Sampai kapan? Ya sampai hari H. Ya, biasanya sih nggak sampai hari H juga harus. Maksudnya ya menjelang 1 minggu lah sebelum hari H sebaiknya cek ulang. Ya. Tapi kadang-kadang juga yang UTM, coba ke bawah Yusti, UO-nya itu mulainya kapan coba? UO itu Juni ya. Oh, sudah mulai 16. Jadi lebih awal daripada UO, UTM. Ya enggak? Nah, jadi awal ya mulai bulan awal Juni ini coba kalian nanti perhatikan, pantau terus lah ya.
Kenapa? Karena UO dan UTM itu, kalau UTM tetap ya kan, kalau UO mungkin bisa bergerak. Gitu. Ya. Termasuk UO THE itu nanti mungkin bisa berubah. Kalau UTM mungkin nanti jadwal lokasi dan ya pokoknya nanti dicek berkala lah. Mudah-mudahan kalau yang UTM sepertinya minim lah untuk bisa berubah-ubah. Yang berubah kebanyakan itu biasanya UO dan THE. Siapa tahu nanti THE-nya nggak jadi THE di UO kan, bisa jadi begitu. Nah, jadi dan dia kan nggak mesti kalau fix ya, kalau yang fix ya, yang kita sampaikan bisa fix itu adalah jadwal UTM 22 dan 23 Juni. Gitu. Ya kan? Nah, ini fix harinya ya itu. Nanti persoalannya tinggal jam keberapa kalian ujian mata kuliah apa. Gitu. Jadi ini kita sebagaimana yang sudah pengalaman beberapa semester kemarin, sudah 2 tahun atau 4 semesteran ini, ada perubahan biasanya. Jadi ini belum fix, tapi acuannya tetap bisa dilihat seperti ini, tapi nanti mungkin minggu depan kita cek lagi, kita print lagi. Bagus pertanyaannya ya, Mbak Anissa ya. Yang lain silakan. Pak, permisi, saya mau nanya masalah ini di KTPO saya itu ditarakan. Kemarin saya minta diajuinnya pindah ke Nunukan. Gimana itu, Pak? Oke. Di KTPU-nya ditarakan gitu Iya, ya. kotanya Padahal Kota Tarakan. Saya di kotanya kota. Nunukan. Jadi gini, UT itu namanya UT Tarakan memang. Nah, coba nanti lihat tempat ujian. Iya, tempat ujiannya saya dapatnya di Tarakan. Oh Di gitu. SMP N2 Tarakan. Oke. Padahal mbaknya di Nunukan. Nunukan. Nah, itu bisa melakukan numpang ujian atau pindah ujian di Nunukan. Bisa. Nah, ini nanti ya. Ini masuk, kan linknya sudah ada ya. Ini kita langsung tutorialkan, Yusti, silakan. Masukkan NIM-nya, coba. Nanti linknya ini dikasih lagi. Habis materi ini, atau sekarang di grup juga silahkan di link. Link merubah tempat ujian. Jadi gini, perubahan tempat ujian, teman-teman, itu untuk yang UTM ya khusus ya. UTM dan UO juga sebetulnya bisa. Tapi yang UTM itu pertama diprioritaskan bagi yang beda kota. Nah, kalau di Balikpapan, misalkan Balikpapan 1, Balikpapan 2, Balikpapan 3, kalau UTM nggak usah dirubah. Saya sudah sampaikan di grup, jangan dirubah kalau yang UTM, tapi yang UO silahkan. Kenapa? Karena UO ada tarikan kontribusi lab. Nah, tapi kalau yang mau pindahnya jauh, maksudnya untuk beda kota, nah itu silahkan lakukan. Nah ini linknya. Nah, silahkan coba contoh. Mbaknya siapa namanya? Eva, Pak. Eva siapa? Eva Nirma. Bisa dicek lah datanya langsung. Nah, ini dimasukin datanya ya. Ini benar NIM-nya ya. Nah, ini sepertinya benar. Oke, kita coba ya. Nanti yang lainnya kita contohkan satu aja, yang lainnya nanti ya kerjain juga lah kalau ada yang memang luar kota, mau keluar kota ya. Perubahan. Nah, ini tanggalnya. Nah, ini begini. Nah, Eva Nirma muncul ya. Nah, emailnya juga muncul. HP-nya juga muncul. Oke ya, benar ya datanya ya.
Nah, Iya coba. Pak, tapi maaf, ini saya sudah ngajuin sih itu Pak, cuman belum ada balasan. Oh ya sudah. Oh jangan si Yusti nggak usah kembali. Begitu ya teman-teman ya. Oh jadi mbaknya sudah ngajukan juga, sudah memilih kotanya. Iya, Yang sudah memilih, tapi di ini kartu ujiannya masih tetap ditarakan. oke, yang nggak bisa langsung segitunya berubah ya. Ini yang mengelola masih perlu loading biasanya, perlu proses ya. Yang penting sudah diajukan benar ya. Tapi nggak ada masalah sih Yusti, coba kita lihat. Kita ajukan lagi aja. Berdua kali kan jadi lebih nanti mungkin kebacanya pas kan. Coba, nggak apa-apa, lanjut. Berikutnya. Nah ini sudah berapa kali nih? Sebentar. Oh dia per mata kuliah ya. Oke sebentar. Naik ke atas dulu. Naik ke atas. Nah ini kan permohonan akan diproses paling lambat 3 kali 24 jam. Ini dibaca juga Mbak. Mbak baru ngajukan kapan? Saya ngajuinnya itu hari Selasa kalau nggak salah. Pas Bapak ngasih itu suruh ngajuin, saya langsung ngajuin. Ya baru dua hari yang lalu sih. Ya oke nggak apa-apa. 5 usulan menunggu verifikasi, silakan cek kembali secara berkala. Nah ini jadi sudah ada ya. Coba ke bawah. Jadi ternyata ini konsepnya per mata kuliah, ya kan? Ini UTM, ya enggak? UTN, mbaknya sebelumnya kemarin kan di Kabupaten Tarakan, di kota ya, kota Tarakan. Nah, ini mbaknya ajukan ke Kabupaten Nunukan 1, oke? Saya waktu daftar itu salut mandiri di Balikpapan, cuman saya minta pindah, saya pindahnya ke Nunukan. Tapi nggak tahu kenapa malah pindahnya ke Tarakan. Ya karena Nunukan itu masuk di dalam UT Tarakan, Mbakku. Ya. Oh iya sih. Iya, jadi ada UT itu di bagian utara Kalimantan, itu yang pegang adalah UT Tarakan. Gitu. Jadi mungkin sistemnya masuk dulu ke UT Tarakan ya. Tapi nggak ada masalah. Ini insya Allah bisa ini dilakukan di Nunukan gitu. Tetap bisa. Bisa. Iya. Soalnya saya di kartu ujiannya itu pindah lokasi paling lambat 1 hari sebelum jadwal TPU-nya dikeluarin. Enggak gitu. Bagaimana kita tahu lokasi ujian kita kalau KTPU-nya tidak terbit dulu dong? Logikanya gimana? Ya enggak? Saya punya sudah terbit sih Pak di sini di ininya SMP 2 Tarakan soalnya. Iya. KTPU kan menjelaskan kamu ditarakan. Bagaimana kita tahu kamu ditarakan kalau kita tidak mencetak KTPU dulu? Gitu. Karena itu sekarang kan sistem ini diakomodir. Ini kita ajukan. Ya, kabupaten. Ini benar ya sudah ya. Ini yang UO juga kamu juga pindahkan ke Nunukan. Yang Semua UO-nya juga, semua ya. UTM sama UO-nya Pak. Oke, ini semua sudah mata kuliahmu sudah kamu pindahkan. Yang THE ada? THE-nya nggak bisa Pak dipindahin. Nggak perlu dipindahin, itu kan di rumah masing-masing ngerjainnya. Oh. Saya nanya, ada mata kuliah yang dapat THE? Ada. Oke. Nah, tadi kita belum bahas tentang THE ya, saudara-saudara ya. Ini kita sudah langsung studi kasus yang beda kota, oke? Jadi bisa ajukan di sini. Sampai di sini ada UTM, ada UO, jadwal dan lokasi. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan si Yusti ganti lagi kembali ke KTPU. Ada yang ditanyakan teman-teman terkait UO? Pak, saya izin bertanya Pak. Oh ya silakan. Ya saya alhamdulillah saya mau menanyakan untuk KTPU saya kan UTM-nya itu di Balikpapan 2 Pak. Balikpapan 2, oke. Kemarin saya tanya untuk lokasinya kan ada 2 itu Pak. Betul. Ya untuk memastikan lokasi kita yang sebenarnya itu gimana ya Pak? Atau nanti ada info lanjutan lagi?
Ada. Jadi gini, nanti akan ada info, ya. Kamu nanti kan lokasinya sudah jelas nih. Jadi kelompok yang Balikpapan 2, yaitu di SMK 1 dan SMP 5. Tapi kamu di mana nih pastinya, ya enggak? Nah, lihatlah itu lokasi tempat dudukmu. Di atas coba. Ruang dan kursi. Nah, nanti akan ada info dari UT Samarinda atau kita juga nanti akan update. Kami akan bantu juga. Kami akan sampaikan juga kalau ruangnya ruang misalkan 75 itu di SMK SMP 5 misalkan gitu. Paham nggak? Jadi dia gini, ruang 1 sampai ruang 50 itu di SMK 1. Tapi ini contoh ya, kamu jangan catat loh, ya kan? Paham nggak maksudnya? Tapi nanti ini ada gambaran lah ya. Nah, gitu. Ya. Nanti pastinya kamu di mana, tunggu setelah ada pemilahan dan persiapan dari panitia. Panitia tentu nanti kami juga akan update juga, bantu menginformasikan ruang berapa sampai berapa di SMK 1, ruang berapa sampai berapa di SMP 5 gitu. Kalau mungkin masih kurang juga, ruang berapa sampai berapa di mana gitu. Gitu. Nah, yang paling mudah di kita di SMP 4 ini, SMKN 4 di Balikpapan 3 ini di generasi mandiri kita sedikit aja. Ada syukurnya juga sih kita, walaupun sedikit kita juga sedih juga. Cuma 6 ruang ya, tapi ada untungnya juga karena nggak sulit bagi mahasiswa yang terpilih UTM-nya di di Balikpapan 3 atau di SMK 4. Nah, nanti teman-teman yang lain juga gitu, SMA 1 Balikpapan, Kota Balikpapan ya. Kota Balikpapan nanti perhatikan lagi. Tunggu info selanjutnya, ruang kalian ruang berapa, kursi berapa. Begitu Mas Hamli ya. Mudah-mudahan jelas. Yang lain silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, mau tanya lagi. Jadi kan Kenapa? Iya. THE itu kan Pak ada batasan waktunya tuh panjang ya Pak ya? Ini belum masuk THE. Oh belum. Belum, baru UTM dan UO. Sebentar saya jelaskan tentang THE ya. Oke, UO dan UTM dan UO silakan, ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, apakah bisa kalau jam UTM dimajukan dari sesi 4 ke sesi 2? Itu berat, Mbak. Mengajukan berubah-ubah itu sesinya dan sebagainya itu berat. Kalian sudah berbulan-bulan disampaikan UTM jadwalnya tanggal 22 dan 23. Free kan hari itu, jadi nggak bisa untuk sesi dirubah-rubah ya. Itu harus sudah kosong sebenarnya. Gitu. Jadi izin ke atasan, sampaikan. Kalau masih perlu lagi surat, nanti kita buatkan. Ya, meskipun sudah dari awal perkuliahan dari 2 bulan lalu itu sudah disampaikan jadwalnya, Kaldik ada. Jadi memang tidak bisa tidak. Kecuali memang betul-betul urgent, kalian minta UO saja. Misalkan hari itu memang susah ngatur jadwal, ya sampaikan UO, ajukan argumentasi kuat bahwa saya memang betul-betul tidak bisa meninggalkan hari itu untuk ikut ujian. Pak, UTM belum ada keterangan lokasinya karena saya sudah pindah lokasi di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tahu lokasi ujian UTM-nya, saya harus menghubungi siapa? Di KTPU, Mbak. Nanti Ayudes ini pindah ke Pasuruan, Jawa Timur ya. Tapi sudah bisa dibuka dengan mic-nya, Mbak. Mbak, member Generasi Mandiri. Mbak Ayudes. Iya, Pak. Mbak, ini pindah ke Jawa Timur. Iya. Oke. Tapi awal mendaftar di Generasi Mandiri. Di Balikpapan, iya. Lokasi ujian Balikpapan sekarang. Untuk yang sudah cetak KTPU nggak?
Belum. Maksudnya saya udah lihat sih Pak, tapi kalau dicetak belum. Iya, sudah lihat. Maksud saya sudah lihat lokasi ujiannya di mana? Di Sebentar ya KTP. Pak. Siapa? Lah. Iya. Oke, saya lanjut dulu pertanyaan yang lain dulu sambil Mbak Ayu cek KTPU-nya. Oh, Hamli tadi sudah. UTM nggak bisa diganggu gugat ya, soalnya itu bertepatan dengan acara nikahan kakak saya. Oh iya, tadi sudah kita sampaikan. Minta surat keterangan nikahnya itu dari KUA atau dari yang berkepentingan. Pak, ini jadwal cek muncul UTM 1. Oh ya, ini sudah sesuai ya. Nah, nanti THE kita akan bahas nanti sebentar. UT kok nggak bisa masuk. Sugi, Gianti, oh ini masih sibuk urusan sandi-sandi. Nanti coba WA admin ya. Makanya nanti kita bagusnya samakan semua, jadi tidak lupa-lupa sandi, password. Oke. Kembali ke Mbak Ayu tadi, ayo sudah dicek Mbak Ayu. Jadi gini teman-teman, kalau memang dari awal daftar di kita nggak ada masalah sama sekali. Seperti tadi Mbak siapa tadi yang ditarakan, itu kan daftarnya di kita. Tentu ke awal sekarang dia munculnya di Balikpapan nih, UTM misalkan gitu. Termasuk UO-nya. Ketika dia pindah ke posisi, nggak usah pindah teman-teman. Kalian lagi healing di luar kota aja, ya kan? Misalkan, kalian sampaikan pada di hari itu kami ada kegiatan di Jawa Timur nih, di kota Pasuruan. Nah, ajukan pindah ujian tadi, ya posisinya yang tadi itu. Kan bisa tuh. Iya Pak, maaf Pak tadi laptop saya Gimana? mati. Gak apa-apa Mbak Ayu. Sudah kebuka nggak? Udah Pak. Di UTM-nya belum ada lokasi Pak. Memang kosong lokasi ujiannya? Iya Mas, memang kosong, cuma ada tulisan Kota Pasuruan tapi nggak tahu di mana. Oke. Nah nanti dicek di UT, di sosial media UT Pasuruan. Itu nanti biasanya, tapi ruang ujian dan kursi ada ya? Ruang ujian dan kursi ada. Oke. Tapi ada tulisan Pasuruan sudah di situ. Tulisannya tempat ujian Kota Pasuruan, cuman kita kan nggak tahu di mana ya Pak. Oh iya, aman. Iya. Jadi nanti akan ada informasi di Pasuruan ini. Ujian UT itu dilakukan di sekolah mana atau di tempat mana, itu nanti akan ada info. Nanti kan masih akhir bulan ya untuk yang UTM. Tapi yang untuk UO juga ada. Jadwalnya muncul nggak? Di mana UO-nya? Kalau UO udah ada lokasinya Pak, SMK PGRI 1 Pasuruan. Tuh ada sudah. Oke. Iya. Nah itu mungkin mereka masih dalam proses ya persiapan di mana UO. Karena UO bayangin ya, apa UTM itu ribuan mahasiswa dalam satu waktu. Ya tentu kan di split dan sebagainya. Mungkin mereka masih persiapan. Nanti dicetak berkala aja, dilihat berkala aja. Oke Pak. Berarti saya nggak perlu hubungin yang Pojar di Malang kan Pak, karena yang semester kemarin saya hubungin yang di Malang dulu, baru terkonfirmasi. Yang penting kan buktinya, makanya begini bagusnya, ini Anda cetak, Anda print, sehingga begitu nanti datang ke lokasi ujian, tadi ujian yang online misalkan, iya. Anda sampaikan buktinya itu. Ini saya di sini jam ujian di jam kesekian, ini buktinya. Harusnya mereka juga akan punya data. Insya Allah sinkron lah data ini, karena ini kan semua terpusat sistemnya. Oh ya. Berarti saya tinggal nunggu ya Pak, updatean nanti di website ini. Betul. Tinggal nunggu updatean yang UTM-nya, ya kan? Kalau misalnya saya harus nanya itu, saya harus tunggu berapa lama ya Pak sampai saya harus memutuskan untuk nelpon ke Pokjar Malang normalnya?
Dicek aja gini, dicek juga sosial media atau website kalau mereka punya. Tapi yang paling gampang sih sosial medianya Pasuruan deh. UT Pasuruan cari, biasanya dia menginformasikan UTM itu di mana, itu mereka menginformasikan spesifik dengan ruang dan ruangannya itu, ruang berapa sampai berapa itu nanti akan ada gitu. Jadi saran saya kalau misalkan ini kan tanggal 22 Juni, ini masih beberapa pekan ke depan lagi kan. Iya. Ya untuk satu pekan pertama di Juni, saya pikir sudah akan ada update lah. Kalau belum juga, nah baru silakan kontak-kontak lah. Coba telepon. Karena kan ini kan sudah deket juga gitu misalkan. Tapi saya sangat yakin pekan pertama di bulan Juni itu sudah ada lokasi ujian yang fix untuk UTM. Oh iya, baik. Oh juga kamu kan sudah dapat ruang, ya nggak? Iya, sudah. Ruang dan sesi-sesinya jam keberapa kan sudah jelas. Sudah ada semua. Aman itu. Cuma nanti sekali lagi, tadi pertanyaan Mbak Anissa bagus, bahwa KTPU ini masih ada peluang untuk update. Nah, jadi update juga di pekan pertama nanti, bulan Juni. Lanjut kita bahas tentang THE. Sebenarnya THE ini sudah pernah kami bahas, kalau nggak salah ya, pada video tutorial sebelumnya ya. Nggak tahu, saya lupa ya. Apakah di komunitas di grup kalian ini atau belum? Tapi saya mau kasih gambaran sedikit. Coba tulis bawah. Ada THE nggak ini sih apa nih? Veriska ini. Bawah di bawah. Kita cek mahasiswa lain. Di sini nggak ada THE si Veriska? Ada di bawah. Ya nggak ada Pak. Hah? Nggak ada, nggak dapat. Oh nggak dapat. Semua dapat. Coba yang dapat siapa? Tadi ini Mbak Ayu, Ayu Deska tadi. Siapa angkat tangan? Silakan. Kenapa? Lanjut langsung aja. Untuk THE ini berarti kita itu batasnya kan dari jam 6 sampai ke jam 6 sore ya. Nah itu apakah dia jadwal untuk mendownload soalnya atau batas penguploadan tugasnya? Gini ya. Jadi THE itu batasnya cuma 12 jam, saudara-saudara. Ingat, batas mengerjakan THE hanya 12 jam. Ya. Jadi ini 6 jam ya? Sudah dikurangin ya? Iya, kemarin awalnya 12 jadi 6 ya. Itu Pak, sudah ada jadwal THE. Oke. Jadi mulainya itu jam 6 itu mulai unduh soalnya, terus baiknya diselesaikan sebelum jam. Oh gini. Itu di jadwal itu 12 jam kayaknya ya. Coba kamu lihat. Sebentar. Selasa 2 Juli jam 6, oke? Ya kan? Iya. Rabu, ya kan? Rabu 3 Iya. Juli, ini kan hari selanjutnya ya. Ini jam 6 WIB ya. Rabu. Oh WIB. Iya, ingat juga jangan, ini WIB loh, ya kan berarti jam 5 ini. Artinya ini sudah boleh diakses gitu. Selasa, ya kan, jam 7 malam gitu ya katakanlah ini ya. Ini pagi ya, WIB, maaf. Jam 7 pagi kita itu sudah dibuka hari Selasa. Hari Rabu jam 5. Berapa itu? 5 tutup 59 atau jam ya 2 ya kan? Ini hitungannya sebenarnya kan 24 jam ya. Paham nggak? Tapi bukan untuk mengerjakannya. Mengerjakannya tadi ini dia pernah mungkin ya sudah senior ya. Mengerjakannya hanya diberi waktu 6 jam, saudara-saudara. Maksudnya apa? Begini, ini batas kita sudah boleh mengakses. Jam 6 atau jam 7 pagi di hari Selasa. Nah, berarti batasnya 8, 9, 10, 11, 12, 1. Jam 1 Anda sudah paling lambat ngumpul. Kalau Anda nggak ngumpul di jam 1,
sudah ketutup lagi. Paham nggak? Paham nggak? Jadi Oke. ini jangan terjebak dengan jadwal di KTPU ini. KTPU ini adalah range total durasi yang dikasih waktu untuk mengakses dan mengumpul secara umum. Nah, ini ada keterangannya, ketentuan literasinya nih, makanya coba dibaca. Waktu unggah BJU untuk program diploma maksimal 6 jam. Nah, 6 jam aja. Jadi ketika misalkan, makanya jangan pagi-pagi itu kalian, kalau misalkan kalian kerja pagi di hari Selasa, jangan. Jadi misalkan kalian downloadnya sore aja dah. Paham nggak? Sore aja dah. Jam 5 apa jam 6. Ketika kalian mau mengerjakan lah bagusnya. Tapi juga ketika mau mengerjakan jangan juga terlambat di hari Rabu. Ya kan? Di hari Rabu pagi gitu aja sudah tutup. Paham nggak? Karena waktunya juga 6 jam. Nah, 6 jam juga kalau misalkan kalian di jam 3 hari Rabu, nggak dapat 6 jam. Kenapa? Karena batasnya sudah tinggal 559. Nah, begitu. Sampai di sini ada yang bisa dipahami nggak ini penjelasannya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini jangan terkecoh dengan jadwal ini. Kenapa? Karena ada poin ketentuan nomor 5. Maksimalnya cuma 6 jam untuk download dan unggah. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita bagusnya tanya jawab lah. Ini soal kami tidak ini. Selamat siang, Pak. Ya. Pak, saya Vira, Pak. Ini saya mau nanya, semua ini apakah pelajaran ini pilihan ganda atau gimana ya? Karena nggak ada keterangannya di situ. Oh, ini esai. Esai Yang ini. pengantar bisnis esai. Enggak, THE ini isian dan penjelasan. Kenapa? Karena ini boleh buka buku. Ini kalian kerjakannya di mana? Ya di mana saja. Kita fokus THE ya. Pertanyaanmu THE kan? Iya. Oke. Ya THE itu kalian boleh buka buku, boleh searching, boleh macam-macam lah kalian boleh. Karena kenapa? Karena memang soalnya adalah soal Kayak studi kasus gitu, Pak. Nah, betul. Ya begitulah. Isian dengan penalaran. Ya kan? Jadi boleh buka buku, boleh searching. Ya, mungkin kalau kalian kuasai ChatGPT ya silahkan, ya kan? Tapi ya bagusnya dibuat memang betul-betul orisinil pembahasan yang kalian pelajari dari soal-soal dari modul-modul yang kalian baca. Dan THE ini kan nggak banyak, ini aja cuma satu aja, pengantar bisnis. Satu mata kuliah. Oke, saya mau tanya lagi kan untuk yang tadi saya tanyakan, ini kan THE sama KTPUO. Nah, KTPUO ini kan jadwalnya sama dengan jadwal THE, cuman bedanya jamnya yang THE ini lebih lama. Berarti kalau saya mau kerjakan KTPUO dulu baru di THE gitu. Saya kurang jelas pertanyaanmu gimana. Poinnya apa? Saya kan punya jadwal nih, jadwalnya sama dengan KTPUO di hari yang sama. Cuman yang Bentar. Dengan UTM maksudmu? Dengan ujian tatap muka? Bukan ini ujian yang ini Pak, sebentar. Yang paling bawah. Ujian online? Online, iya. Oh, jadwalnya ujian online, sama? Sama dengan yang THE, iya. Tidak ada masalah. Terus berarti saya harus kerjakannya yang ujian online dulu ya, baru saya kerjakan yang eksamen yang pengantar bisnis ini yang THE. Karena kan batasnya cuma 6 jam kan Bapak bilang ya. Lagi-lagi itu kelegaanmu. Kapan kelegamu? Kamu lihat nanti, kamu berarti kan butuh datang ke ujian online di mana? Di Generasi Mandiri misalkan. Kamu jadwalnya jam berapa itu di situ? Siang kah? Atau pagi kah? Saya dari pagi. Kalau yang ke Salut Generasi dari jam 8 sampai jam 3 sore, setengah 4. Nah, sudah, betul. Berarti kamu selesaikan kerjaan UO-mu sampai jam 3 sore tadi.
Jam 5 atau kapan, malam juga nggak apa-apa kan, jam 7 kamu download, kamu Sekaligus kerjakan. untuk kerjain dalam 6 jam ya? Ya, gitu. Oh. Jangan juga kamu buka langsung THE-mu pagi, padahal kamu ada kegiatan sibuk di satu harian keseharian itu kan, kelewatan kamu. Iya, Ya nggak? benar. Oke, Makanya clear batasnya ya? 6 jam pada saat buka ya, Pak? Oke, 6 jam pada saat buka, tapi ada durasi, ada apa, range ya, kita bilang range. Ada range, batas bawah, batas atas. Oh, iya. Jam 6 Selasa, jam 6 kurang 1 menit Rabu. Itu batas range ya. Range mengakses, kita bilang begitu. Tapi tetap pengerjaannya, ini poin ketentuan kelima, hanya 6 jam. Ini mohon dipahami. Ini ada studi kasus bagus, Mbak Vira menjelaskan, saya Pak ada UO di hari yang sama lagi di THE. Gimana? Ya kamu selesaikan UO, nanti sore hari atau malam hari kamu baru fokus ke THE. Oke Pak, paham. Sip, yang lain gimana? Makasih Pak. Oke. Panjang ya ceritanya hari ini. Haus saya sampai ini ya. Bentar. Ya, gimana teman-teman? Tentang THE saya pikir jelas, sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan tentang THE khusus misalkan? Jangan khawatir, itu ya boleh buka modul, boleh buka buku. Oh, yang ngerjain kalian, bukan kalian, saya nggak tahu juga ya, dibantu sama orang tua kalian misalkan gitu, nggak apa-apa juga sepertinya ya. Namanya juga THE ya. THE itu take home exam. Di rumah masing-masing, ya kan gitu. Ada lagi tentang THE atau tentang secara keseluruhan? UTM, UO, THE. Ada? Teman-teman? Ini sudah jam 11.20. Anissa lagi ya, apa yang mau ditanyain? Sih, Pak. Ya. Kan tadi katanya misalnya kayak undurnya itu ada batas waktunya 6 jam kan Pak untuk pengerjaannya. Nah terus tuh kalau misalnya kayak terlewat jamnya nih Pak. Kenapa mic-nya ditutup? Jadi Pak kan pengunduhannya tuh ada batas waktunya tuh 6 jam buat pengerjaannya kan Pak. Nah terus kalau misalnya kayak terlewat gitu sama jamnya yang 6 jam itu, apakah harus unduh ulang atau enggak? Nggak bisa lagi, sudah nggak bisa, cuma satu kesempatan. Nggak ada kesempatan lagi. Kalian makanya jangan akses laman THE kalau kalian belum siap. Gitu. Akseslah ketika kalian siap. Kenapa? Karena waktunya juga hanya 6 jam. Jangan sesekali iseng buka dulu lah. Ujuk-ujuk kalian sibuk. Lewat 6 jam, sudah. Terlewat sudah. Pasti sudah nilainya sudah ngulang lah itu mata kuliah. Jadi perhatikan teman-teman ya, THE ini bentar. THE ini mode ujian yang saya pikir agak lega. Dikasih apa namanya? Bisa buka buku, bisa buka searching di internet. Kalian bisa kerja, mungkin minta bareng sama teman, diskusi dan sebagainya, kalian kerjakan karena memang itu ibaratnya tulisan ya, menulis sebenarnya. Tulisan ilmiah lah ibaratnya ya, berdasarkan referensi yang kalian baca, yang kalian pelajari. Sehingga mudah sebenarnya ini. THE ini kan mode ujian yang mudah sekali kita bisa kerjakan dengan fasilitas hari ini. Nah, jadi aksesnya pada saat kalian siap saja sebaiknya. Tapi kalian juga lihat jadwalnya. Seperti ini tadi kan,
Jadi Selasa pagi sampai Rabu pagi, range alokasi pengerjaan. Nah, karena waktunya hanya 6 jam, kalian lihat 6 jam itu yang mana waktu kalian lega begitu loh. Di mana kalian lega untuk mengalokasikan, mendownload, kemudian mengerjakan, itu range-nya 5 sampai 6 jam. Di mana? Di waktu yang mana di antara waktu 24 jam ini? Karena ini waktu 24 jam loh range-nya. Iya enggak? 24 jam ini. Kalau kalian juga masih nggak paham bagaimana mengalokasikan 6 jam dari 24 jam kalian, nah itu masalah itu. Ya kan? Tadi Eva ada Vira ya, Vira studi kasus bagus tuh. Saya hari yang sama Pak ada jadwal UO nih. Sekitar 12-an jam mungkin ya itu ya. Enggak sampai lah. 6 jam loh itu. 6 jam saya kepake di situ Pak, ujian online. Oke, jadi kamu jangan akses di pagi hari, kamu aksesnya di sore atau malam hari. Karena range waktu akses kan 24 jam. Tapi waktu mengerjakan mulai dari download ke upload itu maksimal 6 jam. Terlewat ya sudah, wassalam. Ya kan? Tahun depan, semester depan. Ngulang juga baru boleh semester 3. Nah, jadi nilai-nilai mata kuliah yang jelek itu baru boleh diulang di semester ketiga. Ya, saudara-saudara ya, teman-teman ya. Nanti semester ketiga itu sudah boleh mengambil mata kuliah tambahan untuk kalaupun memang ada nilai-nilai yang E gitu. Sampai di sini UO, UTM dulu ya. UTM, UO, THE, ada yang mau ditanyakan? Teresa Murni, silahkan. Pak, gimana kalau TH-nya itu error aplikasi kayak gimana? Apakah itu bisa diulang? Aplikasinya error. Iya. Bisa. Asalkan Anda bisa membuktikan bahwa memang lagi error. Ada kasus-kasus begitu semester kemarin, Pak, lagi error, nanti dikasih tambahan waktu. Tapi jangan berharap error, kamu mikir error betulan. Nanti jangan gitu. Tapi memang kalau memang kesalahan sistem UT, mereka kasih kebijakan nanti bisa jadi waktunya bisa Kenapa? Karena bisa jadi kalaupun error, itu error massal kan, karena sistemnya ini sama kan, semua satu. Ada kejadian begitu, jadi jangan khawatir ya. Jadi kalau memang karena sistemnya UT, kamu nanti screenshot, buktikan. Screenshot Pak, ini nggak bisa diakses, THE-nya nggak bisa. Saya nggak kasih dulu tutorial THE, atau mau dikasih, sudah lah, sepertinya sudah, nanti cek lah ya, ada tutorial THE ini, dia kayaknya juga buat itu ya, YouTube ya, tutorial mengerjakan THE itu kayaknya ada khusus juga. Kayaknya kemarin kita juga pernah jelasin juga sih. Saya nggak perlu lagi lah jelasin gimana. Saya pikir cukup ya, kepanjangan jadi terlalu banyak, jadi nanti silakan dipersiapkan saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya kan, sebagai bekal kita. Mungkin ditutup dulu ini screen share-nya Yusti. Kita foto bareng dulu bisa juga keren teman-teman. Foto bareng dulu, on cam dulu semuanya. Siapa yang bisa screenshot? Sebentar. Banyak ya, lumayan ini 37. Ayo on cam semua, saudara-saudara. Iya. Yang belum on cam dulu. Kita foto bareng, lumayan kan bisa buat konten. Itu kan, persiapan ujian akhir semester. Salut Generasi Mandiri Edu Center. Ayo nih Khalifah, Indra,
Apa nggak enak buka kamera ya lagi di kantor apa gimana? Siapa yang bisa screenshot? Yusti bisa nggak? Feriska bisa screenshot di situ? Saya sih bisa sih juga. Bentar ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Baik, saudara-saudara, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal lah gambaran lah ya. Nanti mudah-mudahan rekamannya juga sepertinya karena ini tadi Loom ya dari Google Meet ternyata premium tuh aplikasinya, jadi dipotong-potong pendek-pendek. Mudah-mudahan nanti kita bisa kumpulin kemudian bisa upload. Sabtu nanti kalian boleh hadir ke Salut Generasi Mandiri ya. Ini bagian dari layanan kita. Mau datang, mau tanya langsung boleh, silahkan. Ya kan? Mau yang nggak ngerti, bingung, passwordnya lupa, cetak KTPU-nya kok nggak muncul-muncul gitu, Sabtu hadir boleh. Ya, kita Sabtu buka sampai jam 1. Ya, Sabtu datang. Terus ada wacana juga ngadain kegiatan mungkin ya, kalau memang sempat nanti boleh itu kita ngadain kegiatan. Terima kasih teman-teman. Sehat dan sukses selalu. Ya, mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.